Selamat pagi, Salam Alehem. Hari ini Senin tanggal 7 November tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Kemim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dan kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami hendak membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar firman-Mu menuntun kami di sepanjang hari ini. Jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20, dibaca 4 hingga ayatnya yang ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang sembunyi kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, khotbah kita pagi ini diberi judul Menyembah Tuhan dengan Benar. Saudara-saudara, patung adalah sebuah karya seni yang sangat baik. Karena itu, karya ini dihargai dan biasanya ditempatkan di berbagai tempat yang bisa dilihat orang. Mulai dari jalan sampai di rumah-rumah pribadi ataupun tempat-tempat tertentu, kantor-kantor, atau juga di pusat-pusat perbelanjaan. Dan biasanya dipajang patung dalam berbagai model dan bentuk. Mulai dari patung yang mirip hewan tertentu, sampai dengan patung yang berbentuk manusia. Penempatan patung-patung ini hanya sebatas hiasan, bukan dengan maksud untuk disembah,
apalagi dijadikan Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk diselamatkan. Kehadiran di tanah Kanaan mungkin akan dipengaruhi oleh model dan bentuk penyembahan terhadap dewa-dewa dalam bentuk patung. Jadi memang suatu kebiasaan pada zaman dulu bahwa untuk lebih mendekatkan kepercayaan terhadap yang mereka sembah, biasanya orang-orang zaman dulu membuat patung. Patung dalam bahasa Ibrani itu disebut pesel, menunjuk pada patung pahatan dan patung tuangan yang terbuat dari batu atau kayu atau tanah liat atau yang terbuat dari logam. Karena itu, saudara-saudara, pemberian firman ini hendak menegaskan dan mengingatkan mereka untuk tidak membuat mereka patung dalam bentuk apapun dan sujud menyembah seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi memang pada waktu itu orang Israel mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka berada di pegunungan Sinai, kita tahu bersama Musa naik ke atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dan kemudian ketika Musa turun dari gunung Sinai, Musa membawa serta 2 loh batu yang berisi tentang 10 titah Tuhan, doksologi, Ten Commandments, atau 10 hukum Taurat yang berisi tentang ketetapan, yang berisi tentang peraturan, dan ketetapan peraturan itu harus dilakukan oleh orang Israel, yaitu mereka sebentar ketika mereka berada di tanah Kanaan, mereka telah dipersiapkan di padang gurun untuk tidak menyembah ilah-ilah. Mereka jangan terkontaminasi iman percaya mereka dengan iman yang dimiliki oleh bangsa Kanaan. Jadi bangsa Kanaan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah ilah-ilah, dan model penyembahan yang mereka lakukan yaitu mereka membuat patung tuangan yang terbuat dari tanah liat atau terbuat dari kayu, dan mereka menyembah Tuhan mereka, tetapi Tuhan mereka atau ilah mereka yang mereka sembah itu mereka buat dari patung. Nah, ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan dia cemburu, saudara-saudara. Jadi jangan membuat baginya patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi di bawah, atau yang ada di air. Jadi model-model apapun tidak boleh dibuat. Yang menyerupai apapun tidak boleh. Nah, ini perintah dan konsekuensinya, saudara-saudara, ketika umat Israel menyembah, maka Allah yang cemburu akan menghukum mereka. Jadi kita tahu bersama bahwa Allah pernah membunuh, saudara-saudara, ribuan orang Israel ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, ayat 5, jangan sujud menyembah kepada ilah, tetapi ini luar biasa. Ketika Allah cemburu, ketika Allah marah, dia katakan bahwa yang Allah cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga
keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa orang yang membenci Tuhan? Yaitu mereka yang menyembah ilah-ilah, yang menyembah patung-patung dalam bentuk apapun, yang tentu mengecewakan, mendukakan hati Tuhan. Kita diingatkan, saudara-saudara, dalam kapasitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang telah ditebus Tuhan, untuk supaya kita setia untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar di sepanjang hari ini kami senantiasa berpikir, berkata, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Berkati kami sekalian. Bagi mereka yang sakit, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan berkenan untuk memberkati obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka, agar mereka dipulihkan, agar mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berulang tahun pribadi, berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Bila sukacita ulang tahun hari ini, itu akan tetap terulang terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Berkenan Kau berkati seluruh jamaat Gemim Sion kolom 1 hingga kolom 28. Berkenan Engkau berkati seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Madidir, yang ada di Kota Bitung, semua mereka yang terjangkau lewat pengeras suara di gedung gereja Gemim Sion, semua mereka yang mengikuti ibadah via live streaming, hamba rindu, semua mereka dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi, dan memberkati. Terima kasih Bapa untuk pemberkatan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami pinta, Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Berdoa kami untuk seluruh diaken Penatua kolom 1 hingga kolom 28. Ketua Komisi Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak, para pendeta, Pendeta Katrin dan keluarga, Pendeta Roland Anter dan keluarga, Pendeta Rimelia Semual dan keluarga, Pendeta Alfius Gigir dan keluarga, Pendeta Jane Dungus dan keluarga. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka dalam kerja pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Demikian juga Bapak untuk UPK yang ada di kolom 1 hingga kolom 28. Tuhan berkenan memberkati komisi-komisi kerja, panitia, kostor dan keluarga, pegawai gereja dan keluarga, penjaga gereja, Penatua Bobi, Bapak Yules, Bapak Bolang. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka semua, memberkati seluruh masyarakat yang terjangkau lewat pengeras suara, memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah via live streaming. Terima kasih Bapak pemerintah kami, Tuhan berkati. Bapak Wali Kota, Wakil, Sekretaris Daerah, para camat, para lurah, para RT, Tuhan berkenan untuk memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami bermohon. Haleluya. Amin. Kita tutup persekutuan ibadah pagi hari ini dengan melakukan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus,
menyertai saudara-saudara hari ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikian ibadah dari Gedung Gereja Kami Sion sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom aleichem, aleichem shalom.